Haleluya buat semua umat Tuhan, kami kembali hadir di dalam video untuk berbagi kehidupan atas suasana dan perbincangan-perbincangan yang sedang viral di medsos. Dan sebagai hamba Tuhan, kami ikut bertanggung jawab untuk meluruskan apa yang salah dimengerti, apa yang selama ini kurang tepat di dalam penilaian yang dikemukakan oleh sebagian orang. Salah satu hal yang menjadi viral adalah pernyataan dari Pendeta Insinyur Niko yang mengajak kepada gereja Tuhan untuk supaya banyak berbahasa roh. Dan hal ini memunculkan komentar-komentar, ada yang mendukung dan ada juga yang kontra. Saya tentunya dalam hal ini ingin menanggapi pendapat yang kontra atau yang bersifat mengkritik dan juga sekaligus menghakimi. Dan saya berharap dengan penjelasan ini bagi orang yang sudah sedikit mengerti akan semakin dikuatkan, bagi yang belum mengerti akan menjadi mengerti, dan bagi orang yang sesat pikir atau gagal paham, setidak-tidaknya mereka bisa mendengar, tapi terserah kepada mereka apakah mereka mau mengakui kebenaran ini atau tidak, kembali kepada pribadi masing-masing. Yang penting saya sebagai hamba Tuhan menyelesaikan tugas saya. Apa yang salah saya harus beritahu, saya harus luruskan, supaya kita bisa menjadi terang, berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Pendeta Insinyur Niko mengatakan mengajak berbahasa roh itu bisa menimbulkan dampak yang positif. Dan hal ini dikomentari atau ditanggapi dengan orang-orang yang gagal paham, orang-orang yang sesat pikir dengan berkata bahwa Pendeta Niko adalah seorang penipu lah, Pendeta Niko adalah seorang yang mengada-ngada lah, karena apa yang disampaikan justru dengan kenyataan yang mereka lihat itu bertolak belakang. Sebagian dari pendeta-pendeta GBI yang ada di bawah bimbingan daripada Pendeta Niko itu justru mati gara-gara virus corona. Dan ini menjadi viral, mereka mempertanyakan kualitas khotbah, kualitas kebenaran yang disampaikan oleh Pendeta Insinyur Niko ini diragukan. Ada yang mencurigai bahwa pendeta-pendeta karismatik ini jualan ayat. Ini adalah satu hal yang sangat keliru. Saya ingin kita menilai atau melihat secara objektif apa yang disampaikan oleh Pendeta Niko. Kita akan lihat di dalam cuplikan videonya. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%, sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Konteks yang disampaikan oleh Pendeta Niko itu mengajak gereja untuk banyak berbahasa roh. Konteks dari penyampaian ini adalah sebuah kebaikan yang ditawarkan, dihadirkan, diberikan kepada gereja untuk gereja bisa mengalami kebaikan Tuhan secara maksimal. Bagi gereja yang tidak paham dengan adanya penyampaian Pak Niko untuk mengajak gereja berbahasa roh, itu konteksnya konteks kebaikan. Tidak ada hubungan dengan konteks kematian. Dan ini jelas sekali apa yang tertulis di dalam firman, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Coba kita dengar firman Tuhan ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia berkata-kata kepada Allah. Dari firman ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang berbicara kepada Allah itu pasti mendatangkan kebaikan. Kita di dalam hidup ini saja kalau kita ketemu pejabat, pasti ada sesuatu manfaat yang kita terima dari mereka. Kalau kita berbahasa roh, berarti kita berjumpa dengan Allah. Kita berbicara kepada Allah. Dan ini sudah pasti manfaatnya sangat besar. Karena Allah itu sumber kebaikan. Dengan sendirinya kalau kita berbahasa roh, maka kebaikan itu akan masuk di dalam hidup kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Itu sebabnya dikatakan kalau orang banyak berbahasa roh, itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Ini harus dipahami dengan jelas. Jadi supaya kita tidak gagal paham, kita tidak menghakimi orang lain. Apalagi penghakiman kita ini adalah penghakiman yang salah. Penghakiman kita ini adalah penghakiman yang tidak berdasar. Saya di dalam hal ini, saya mengasihi Anda semua, sekalipun Anda menyerang kami, itu tidak ada masalah. Saya mengasihi. Jangan sampai Anda sesat, jangan sampai Anda menentang firman Tuhan, jangan sampai Anda melawan firman Tuhan, padahal itu dihadirkan untuk kebaikan buat kita semua. Apa yang salah disampaikan oleh pendeta Niko? Dia ingin berbagi kebaikan. Supaya Anda yang tidak tahu kebenaran ini, ayo kita berbahasa roh. Orang yang berbahasa roh berbicara kepada Allah. Dan setiap orang yang berbicara datang kepada Allah, itu tidak kembali dengan tangan kosong. Tidak sia-sia, ada berkat. Salah satunya itu adalah berkat kekuatan. Bahwa bukan hanya secara roh, tapi juga secara jasmani. Itu sebabnya dikatakan orang yang banyak berbahasa roh itu membangun imunitas. Dan kita bisa lihat ini di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Kita kembali dengar firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Membangun dirinya sendiri artinya apa? Dia memperkuat pertahanan hidupnya. Suatu bangsa kalau dia membangun untuk apa? Untuk memperkuat eksistensi bangsanya. Jadi kalau seseorang dia membangun dirinya sendiri, firman Tuhan yang berkata, ini bukan kata pendeta Niko. Ini firman Tuhan yang dia bagikan. Kebaikan Tuhan yang dia share buat Anda. Buat gereja Tuhan yang gagal paham. Buat pendeta-pendeta, saya melihat ini justru pendeta-pendeta yang banyak mengkritik. Memang itu sudah merupakan penggenapan dalam firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab pun itu yang selalu menyerang Tuhan itu adalah ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka mengaku, mereka merasa mereka pandai firman Tuhan, padahal sebetulnya mereka sangat bodoh di dalam memahami firman. Karena apa? Karena mereka selalu menerjemahkan firman itu secara akal, secara logika. Dan akal logika kita ini tidak mungkin mampu menjangkau pengetahuan Allah. Itu tidak mungkin. Itu mustahil Anda bisa mengerti tentang pengetahuan Allah. Harus ada kekuatan Roh Kudus untuk membuat Anda bisa mengerti firman. Nah, inilah yang saya ingin luruskan terhadap orang-orang yang semakin liar di dalam memberikan penghakiman. Saya berharap mudah-mudahan Anda bisa bertobat. Tapi kalau tidak bisa, ya kembali kepada dirimu sendiri. Karena kita semua masing-masing akan bertanggung jawab. Dan saya juga ingin menegaskan di dalam hal ini, apa yang disampaikan dengan mengajak orang berbahasa roh, dikait-kaitkan dengan, loh, mereka kan pandai berbahasa roh. Kenapa orang-orangnya banyak yang mati? Kenapa pendetanya banyak yang mati? Bukankah mereka jago berbahasa roh? Bukankah mereka sering berbahasa roh? Ini tidak ada hubungannya. Konteks kematian
Itu beda dengan konteks kebaikan Tuhan untuk memberi sesuatu di dalam hidup kita dengan berbahasa roh. Yang pertama yang kita perlu tahu, kematian itu kedaulatan Tuhan. Jadi jangan Anda kait-kaitkan bahasa roh. Pendeta Niko kan tidak mengatakan kalau Anda berbahasa roh Anda tidak akan mati. Tapi Pendeta Niko mengatakan bahwa kalau Anda berbahasa roh, imunitas Anda akan naik. Dan ini firman yang menyatakan itu. Bukan Pendeta Niko hanya berbagi kasih buat Anda. Firman yang menyampaikan itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan soal kematian. Kematian itu kedaulatan Tuhan. Terus yang kedua, kenapa mereka mati padahal mereka bisa berbahasa roh? Ya kematian itu sudah waktunya untuk mereka mati. Kalau Anda mau bertanya lagi, kembali lagi itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mengkaitkan ini bahasa roh, tapi kok mereka mati? Kan tidak dikatakan kalau kamu berbahasa roh, banyak berbahasa roh, kamu tidak akan mati. Tidak ada pernyataan seperti itu. Jangan sesat pikir, Om. Jangan sesat pikir, gereja Tuhan. Mari lihat kebenaran. Pahami kebenaran supaya hidup kita ini menjadi berguna. Paling tidak kita berkenan kepada Tuhan. Kita hadir di dalam dunia ini bukan menjadi hakim. Hakim itu Tuhan punya. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan punya wewenang. Terus yang berikutnya saya ingin memberikan penjelasan dari sisi yang sedikit agak berbeda. Saya mau beritahu kepada kita bahwa urusan antara Pendeta Niko dengan pendeta-pendeta yang mati ini urusan terpisah. Sama dengan antara orang tua dengan anak. Dalam lingkungan kecil saja, dalam keluarga, anak bisa jalan kemana, orang tua bisa jalan kemana. Jadi masing-masing Pendeta Niko kan tidak ikuti dia punya anak buah. Dia punya pendeta-pendeta yang satu grup. Dia kan tidak ikut terus sama mereka. Soal mau berbahasa roh atau tidak itu kan urusan masing-masing. Dia tidak ikut terus. Orang pendetanya ke WC, dia harus ikut ke WC. Pendetanya ke kamar, dia harus ikut ke kamar. Terus kemudian dia terus mengingatkan, bahasa roh. Kan tidak seperti itu. Itu kan orang masing-masing. Dia mau pakai bahasa roh itu, dia terserah dia. Ya mungkin saja sebagian tidak menggunakan bahasa roh itu secara aktif. Makanya Pendeta Niko ini kembali menyuarakan kebenaran untuk kita paham. Ini satu kebaikan yang harus kita hargai, kita hormati. Dan sekali lagi saya berbicara ini, saya tidak ada hubungan dengan Pendeta Niko. Anda yang sesat pikir, saya ingin tegaskan, saya tidak ada hubungannya apa-apa. Saya hanya berhubungan dengan firman Tuhan. Kalau firman itu artinya disampaikan dalam kebenaran, terus kemudian iblis coba memperalat beberapa orang untuk menyerang. Nah, di sini saya hadir untuk meluruskan. Dan di sini saya ingin lanjutkan bahwa itu masing-masing. Pendeta Niko kemana, anak buahnya kemana, itu kan lain cerita. Jadi tidak usah dikait-kaitkan. Loh, Pendeta Niko bilang bahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh, tapi pendetanya banyak mati. Itu kan urusan pribadi orang. Dalam perjalanan kekristenan Anda bisa lihat dalam Alkitab. Raja Daud memimpin dengan kebenaran, tapi anak buahnya kan apa dia bisa atur untuk mereka berbuat dosa atau tidak? Gereja pura-pura juga begitu. Itu kan semua terlepas, ini penjelasan dari sudut yang lain. Itu semua terlepas dari pribadi masing-masing. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan pemahaman yang sempit, seolah-olah apa yang disampaikan dengan Pendeta Niko ini jualan ayat. Ini saya harus luruskan buat kita semua. Tidak ada yang jualan ayat. Ini berbagi kasih. Ini berbagi kebaikan. Ini menyampaikan kebenaran buat Anda semua. Kembali kepada kita, apakah kita mau lakukan, itu terserah kita. Dan ini tertulis dalam firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak, kalau Anda tahu ini ada tertulis dalam firman Tuhan, ya lakukanlah. Tapi kalau Anda mau menentang, ya silakan. Apalagi Anda mau menghakimi,
saya hanya ingin mengingatkan, berhati-hatilah. Ya, saya bukan anti kritikan, saya bukan anti penghakiman, tetapi tolong ingat baik-baik. Biasanya penghakiman itu suka diberikan orang yang tidak mengerti apa-apa. Karena dari Alkitab sendiri pun sudah menjelaskan, penghakiman itu muncul dari ahli Taurat. Mereka yang sampai titik koma saja mereka hafal itu Taurat Tuhan. Tapi apakah mereka mengerti firman Tuhan? Mereka terlalu nol. Mereka tidak mengerti apa-apa, sama dengan Nikodemus kemarin. Tuhan Yesus bilang kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Dia berpikir harus masuk lagi dalam rahim. Ini Nikodemus ini ahli Taurat. Tapi karena dia andalkan otak, dia bukan andalkan kuasa Roh Kudus, inilah jadinya gagal paham. Ya, ada orang yang merasa dirinya bahwa dia adalah apologet. Itu kan cuma perasaan pribadi dirinya sendiri. Tapi kita lihat dari apa yang sering muncul dari orang ini, itu selalu menyerang, selalu menghakimi orang. Dia berkata bahwa banyak pendeta yang aneh-aneh. Saya setuju dengan pendeta Gilbert untuk mengajak, mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Tapi bagaimana kita bisa bersatu kalau kita lihat banyak yang aneh-aneh? Itu kan menurut pikiran Anda kalau orang aneh. Belum tentu menurut Tuhan orang itu aneh. Karena Anda salah berpikir aja, gagal paham saja. Saya bisa jelaskan bahwa apa yang disampaikan mereka, jangan terlalu cepat Anda hakimi. Itu hanya penilaian Anda bahwa mereka itu aneh-aneh. Bagaimana dengan pendapat pendeta yang lain? Itu kan pribadi Anda. Nah ini saudaraku, demikian untuk kesempatan ini. Saya ingin share buat kita semua, kiranya menjadi berkat, kiranya menjadi terang, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.